Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran prakarya. Bapak harap hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan serat. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian melihat atau membuat suatu kerajinan? Apakah kalian tahu apa itu bahan serat? Bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan serat itu? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dan kita pahami video kali ini. Pengertian bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Namun, serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Berikut ini adalah gambar serat alam dengan bentuk komponen yang memanjang. Selanjutnya untuk sejarah bahan serat. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Kemudian bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi, telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flake yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flake, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Berikut adalah contoh serat sutra yang mendunia dan masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dahulu hingga kini. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam yang mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak dapat diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Namun, kita hanya akan mempelajari dan fokus pada 2 jenis serat, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Untuk serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, tidak susut, permukaan yang halus, ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut.
serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat berasal dari buah. Untuk serat dari biji, tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil maupun kerajinan lainnya. Berikut adalah gambar dari serat biji kapas dan serat biji kapuk. Selanjutnya, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jute, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh dari serat batang, yaitu ada serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, serat batang beringin. Selanjutnya adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau burung tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Di bawah ini adalah contoh dari serat daun mendong, serat daun nanas, serat daun pandan berduri. Kemudian selanjutnya adalah serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangatlah banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut yang dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Di bawah ini adalah contoh gambar serat dari buah kelapa. Selanjutnya, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Di bawah ini adalah gambar serat dari bulu domba dan serat dari bulu alpaka. Kemudian serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Inilah contoh dari serat kepompong ulat sutra. Karakteristik bahan serat alam. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulasa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku.
mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemintalan benang. Kedua, penggulungan benang, pencelupan warna benang, dan penenunan benang. Untuk pemintalan benang, dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Contoh gambar untuk pemintalan kapas menjadi benang secara manual adalah berikut. Selanjutnya adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Contoh dari gambarnya untuk pemintalan menggulung benang adalah seperti berikut. Pencelupan warna benang. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Berikut adalah contoh gambar untuk pencelupan warna pada benang. Selanjutnya adalah penenunan benang. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Berikut ini adalah contoh gambar penenunan kain. Selanjutnya proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, tapesti sebagai berikut, yaitu menenun, menjahit, mengikat. Untuk menenun, teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan trapesti. Menenun menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Berikut ini adalah contoh teknik menenun dalam pembuatan tapesti. Selanjutnya adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, manual, atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Berikut adalah gambar mesin jahit dan menjahit dengan tangan manual. Selanjutnya adalah mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Berikut adalah gambar mengikat kain untuk produk tie-dye dan mengikat tali untuk produk makrame. Selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan.
Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan, utility, kenyamanan, comfortable, keluasan, flexibility, keamanan, safety, dan keindahan atau estetik. Untuk kegunaan atau utility, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kenyamanan atau comfortable, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Keluasan atau flexibility, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keamanan atau safety, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi cat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Keindahan atau estetik, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Kemudian selanjutnya produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan berikut merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Bahan serat tumbuhan tersebut adalah serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat enceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Alat tersebut adalah ada gunting, ada cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam. Berikut ini adalah gambar dari mesin jahit, mesin alat tenun, mesin pemisah sabut kelapa. Produk kerajinan serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun, pelepah pisang, pandan, atau enceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Berikut contoh hasil kerajinan dari serat alam tersebut. Yaitu ada produk dari pelepah pisang, enceng gondok, pandan, rumput lingi, dan rumput ketak. Produk kerajinan dari serat hewan.
Bahan serat hewan di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Gambar dari serat tersebut adalah serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Identifikasikanlah peralatan yang lain yang dapat membantu pekerjaan pembuatan kerajinan. Contoh alat tersebut adalah gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti alat pintal, alat penggulung benang. Alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Berikut adalah contoh alat tersebut, yaitu mesin pemintal dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Produk kerajinan serat hewan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra, sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Berikut adalah contoh produk dari serat hewan tersebut. Ada rompi dan ada syal. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja, sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap suatu produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Contoh kemasan produk kerajinan.
Baiklah anak-anak, setelah Bapak selesai menjelaskan materi tadi, Bapak akan memberikan lembar kerja kepada kalian, yaitu kalian harus menemukan bahan serat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Kemudian kalian amati bahan tersebut dan rencanakan kerajinan apa yang akan kalian buat. Untuk format pengerjaannya seperti di tampilan ini. Kemudian tugas ini dikumpulkan pertemuan selanjutnya menggunakan Google Classroom. Baiklah anak-anak, sekian video kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di rumah, dan jangan lupa selalu mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.